Baik, perbincangan kita sudah 30-an menit tadi. Kira-kira apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan coaching yang kita lakukan ini? Silakan Ibu. Hal-hal yang bisa saya satukan dari semua rangkaian proses coaching kita hari ini, bahwa dengan proses coaching ini eh, memberikan kemampuan kepada saya untuk boleh eh, melihat tantangan-tantangan yang saya alami dalam proses pembelajaran, dalam penerapan pembelajaran berdiferensiasi, dan bisa menemukan eh, langkah-langkah strategi untuk boleh mencapai tantangan-tantangan yang sudah saya uh, lihat dalam proses pembelajaran itu, Bapak. Oke, baik Ibu, luar biasa Ibu. Ibu, apa kira-kira yang menjadi rencana aksi yang segera Ibu lakukan setelah sesi coaching kita ini? Rencana aksinya kira-kira apa saja, Bu? Silakan, Bu. Iya, terima kasih Bapak. Rencana aksinya eh, yang paling pertama, saya melihat kembali hasil refleksi saya dalam proses pembelajaran. Lalu dari hasil refleksi saya ini, saya akan melakukan upaya tindak lanjut untuk memperbaiki proses pembelajarannya uh, sebelum mendapat dukungan dari pihak lain yang saya sudah sampaikan tadi. Tentu yang pertama adalah dari diri saya sendiri, sehingga hal-hal yang uh, menjadi tanggung jawab saya dan bisa saya lakukan itu, saya berupaya secara maksimal memanage waktu dengan baik. Lalu mungkin kalau ketika saya sudah bisa memanage waktu dengan baik, maka hal-hal yang akan saya persiapkan dalam proses pembelajaran, saya yakin akan bisa terlaksana dengan baik, Bapak. Oke, baik Ibu. Eh, yang saya tangkap adalah membuat refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan, kemudian juga merencanakan tidak lanjutnya ya, tidak lanjut Ya, dari ya. hasil refleksi itu. Yang berikut lagi adalah mengatur waktu. Langkah apa lagi Ibu supaya Ibu bisa mendapatkan kemampuan tadi? Langkah apa lagi yang Selain itu, saya juga ya membangun komunikasi yang baik dengan kepala sekolah untuk menciptakan langkah strategi dalam merancang program. Mungkin uh, ini juga masih dalam awal tahun pembelajaran di semester ini, sehingga mungkin hal-hal ini menjadi tidak hanya menjadi masalah saya sendiri, tetapi mungkin menjadi masalah kami di sekolah, sehingga bisa dibuat program untuk boleh uh, boleh menemukan solusi yang tepat dari tantangan-tantangan yang sudah dialami oleh saya sendiri. Juga mana tahu itu juga dialami oleh rekan-rekan guru saya di kelas lain, Bapak. Oke, baik Ibu, luar biasa. Jadi membangun komunikasi dengan kepala sekolah untuk merencanakan program penguatan kapasitas kapasitas guru ya, terkait Iya, dengan iya, Bapak. strategi yang tepat dalam mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi. Ada lagi Bu, Iya, iya. langkah lain selain itu? Langkah lain ini saya sifatnya mengulang kembali dari proses tadi, Bapak. Ya, Selain di komunitas kecil di uh, unit kami, tetapi juga kami mempunyai komunitas lain seperti KKG, sehingga hal-hal ini juga menjadi sebuah uh, wahana yang boleh dijadikan untuk mengembangkan kiat-kiat yang sudah disampaikan tadi dalam komunitas KKG di gugus kami, Pak. oke, baik Ibu. Eh, Masih ada Bu berkaitan dengan langkah-langkah yang harus dilakukan setelah sesi coaching ini supaya Ibu bisa mendapatkan tujuan?
Selain itu, eh, tadi yang pertama dari diri saya, lalu yang kedua membangun komunikasi dengan kepala sekolah, juga rekan-rekan sejawat yang lebih berkompetensi dalam hal ini. Yang ketiga, eh, dalam kegiatan KKG, kelas. Selain itu juga keterlibatan aktif dalam komunitas guru penggerak yang sudah kami bangun di Witihama, juga kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh wadah pendidikan yang membicarakan atau memberikan hal ini seperti webinar atau workshop ini harus menuntun kepedulian dari saya sendiri untuk boleh terlibat secara aktif dalam kegiatan-kegiatan seperti itu, Bapak. Oke, baik Ibu, luar biasa ya. Nah, jadi langkah-langkah yang mau dilaksanakan cukup banyak ini. Saya Iya, saya bisa mengulangi. Yang pertama adalah iya, iya, Bapak. refleksi terhadap proses pembelajaran Iya, iya, dan merencanakan tindak lanjutnya. Kemudian iya, yang kedua adalah mengatur waktu. Nah, kemudian iya, yang ketiga adalah membangun komunikasi dengan kepala sekolah untuk merencanakan program penguatan kapasitas guru di iya, unit. Kemudian kegiatan bersama KKG, lalu terlibat baik. aktif dalam diskusi di komunitas guru penggerak, Iya, kemudian iya, mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga pemerintah maupun lembaga-lembaga profesi. Oke, iya, iya. luar biasa Ibu. Dari beberapa kegiatan ini, kira-kira apakah ada di dalam kendali diri Ibu atau bukan? Ada di dalam kendali diri saya, Bapak. Ada di dalam kendali diri Ibu. Oke, baik. Eh, kalau kegiatan bersama dengan KKG, kalau kegiatan bersama dengan KKG itu kan sebuah komunitas. Apakah yang dimaksud itu adalah ibu terlibat dalam kegiatan komunitas atau ibu mengendalikan komunitas? Eh, eh, ya, tentu saya juga terlibat dalam komunitas ini. Kebetulan saat ini kapasitas saya dalam KKG ini saya berperan sebagai ketua, sehingga ini menjadi agenda yang penting untuk boleh didiskusikan bersama dengan eh, rekan guru, juga bisa diusulkan dalam program kerja gugus, sehingga mungkin boleh mendapat penguatan-penguatan dari narasumber yang berkompeten dalam hal ini, Pak. Oke, berarti yang saya tangkap adalah mengusulkan kegiatan ya, kegiatan Iya, iya, penguatan tentang pembelajaran diferensiasi di komunitas KKG. Apa betul iya, begitu? iya, Pak. Oke, baik. Iya, seperti itu, Bapak. Ya, dari 6 yang direncanakan, langkah-langkah yang direncanakan ini, eh, kira-kira yang menjadi nomor urut 1 sampai ke 6 itu kira-kira bagaimana, Ibu? Eh, saya bisa mengingatkan kembali Ibu, membuat refleksi, kemudian mengatur waktu, membangun komunikasi dengan kepala sekolah, Iya, iya. mengusulkan kegiatan KKG, terlibat aktif dalam diskusi di komunitas guru penggerak, mengikuti webinar. Urutannya kira-kira bagaimana, Ibu? Urutannya sudah pas seperti itu, Bapak. Yang pertama itu adalah refleksi dulu. Kalau saya Oke, memulai dalam refleksi, maka ya, saya bisa menemukan bagaimana langkah yang tepat untuk melakukan tindak lanjut. Jadi itu dia ya. tetap menjadi prioritas, menjadi nomor yang pertama. Sementara langkah-langkah lain tadi itu adalah langkah pendukung untuk boleh mencapai tujuan tadi, Bapak. Oke, baik, luar luar biasa Ibu. Oke, jadi urutannya sudah pas ya. Ah, Iya, iya, Bapak. nah, dari 6 langkah ini kira-kira mungkin kita kita lihat satu persatu Ibu. Membuat Iya, iya. refleksi, kira-kira Ibu butuh waktu berapa lama Ibu? Membuat refleksi. Iya, Bapak, bisa diulangi? Membuat refleksi, nomor satu kita lihat. Nomor satu adalah membuat refleksi. Nah, kira-kira membuat refleksi ini Ibu butuh waktu berapa lama? Membuat refleksi ini di setiap usai pembelajaran, Bapak. Jadi eh,
setiap hari sudah dilakukan, tetapi ini hari kita melakukan proses coaching ini sehingga uh, refleksinya ini yang sudah saya lakukan ini akan terus berlanjut setiap usai pembelajaran, Bapak. Oke, baik. Luar biasa, Ibu. Eh, Mengatur waktu di tengah kesibukan sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu rumah tangga, dan juga mendapat tugas-tugas tambahan lain di lingkungan-lingkungan sosial. Nah, kira-kira untuk Ibu bisa mengatur waktu ini butuh waktu berapa lama? Ini juga sangat sifatnya kondisional, Bapak. Jadi kalau memang tidak ada kendala yang berarti, maka saya pasti secara otomatis lebih fokus pada tugas pokok saya. Tetapi kalau memang ada hal-hal di luar dugaan, seperti misalnya kematian, Ya, ya. maka saya sudah harus sepandai mungkin untuk mengatur waktu sehingga hal-hal yang menjadi persiapan saya itu tidak bisa saya abaikan begitu saja, tetapi saya harus lebih memprioritaskan yang utama, Bapak. Oke, luar biasa Ibu ya. Nah, oke. Kemudian Ibu membangun komunikasi dengan kepala sekolah. Apakah berapa lama Ibu membutuhkan waktu itu untuk bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah terkait dengan Ya. rencana kegiatan di unit? Iya, kalau untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah dalam hal pembelajaran ini, itu sebelum coaching ini juga saya ketika mengalami masalah-masalah atau tantangan yang berarti itu saya selalu membangun komunikasi. Tetapi selepas dari coaching ini juga ketika saya mengalami tantangan yang berarti seperti tadi, maka kesempatan ini juga akan terus berlanjut, Bapak. Jadi biasanya kalau saya lakukan itu di akhir pekan. Jadi pada hari Sabtu itu saya mengevaluasi dari apa yang saya sudah refleksikan dalam pembelajaran saya selama satu pekan itu, lalu saya membangun komunikasi pada usai kegiatan pembelajaran kami di hari Sabtu itu ada kesempatan untuk evaluasi kegiatan. Jadi kesempatan itulah yang saya gunakan untuk menyampaikan proses pembelajaran, masalah-masalah yang ada untuk mendengar tanggapan dari pimpinan juga dari rekan guru yang lain. Seperti itu, Bapak. Oke, baik Ibu. Kemudian ada langkah lain lagi adalah mengusulkan kegiatan penguatan kapasitas guru terkait dengan pembelajaran diferensiasi dalam komunitas KKG. Kira-kira butuh waktu berapa lama, Bu? Kalau dalam komunitas KKG kami sudah rencanakan dalam program bersama kami pada awal semester akan kami lakukan di bulan minggu kedua bulan Maret ini. Tanggalnya itu masih disesuaikan. Jadi dalam waktu ini Bapak sudah jadi tinggal 5 hari ke depan ini kami akan lakukan itu secara bersama. Lalu di bulan April juga kami sudah mempunyai program bersama untuk ada pendampingan dalam proses pembelajaran, juga hal-hal lain seperti kurangnya literasi numerasi itu kami padukan kegiatan itu nanti di bulan April. Oke, baik. Itu secara wadah KKG-nya, Bapak ya. Oke, baik Ibu. Lalu terlibat aktif dalam diskusi di komunitas guru penggerak? Kira-kira Itu kami ya, itu kami dalam komunitas kami ini sudah ada grup, jadi kami bisa lakukan itu karena ada kesibukan masing-masing di unit kami masing-masing sehingga kami lebih banyak melalui virtual. Ketika ada hal-hal yang perlu kehadiran kami secara langsung, maka itu kami akan komunikasikan dalam hasil komunikasi kami secara virtual untuk kami tentukan waktunya bertemu secara langsung di tempat sesuai dengan kesepakatan kami, Bapak. Oke, baik. Kemudian mengikuti webinar? Kira-kira webinar ini, webinar ini kalau saya secara pribadi itu ketika di grup
grup yang saya sudah bergabung, itu saya selalu secara aktif untuk mengikuti itu secara inisiatif secara pribadi, Bapak. Itu ada yang diselenggarakan lembaga-lembaga tertentu, lembaga-lembaga pemerhati pendidikan, itu saya sudah bergabung di beberapa grup WA, sehingga ketika diberikan jadwal saya selalu mendaftarkan diri untuk mengikuti, karena itu lebih banyak menyita waktu pembelajaran di kelas, seperti itu Bapak. Oke, baik Ibu. Berarti untuk webinar ini tergantung ya, tergantung sangat situasional. Ketika Iya, diselenggarakan, iya, Ibu akan terlibat aktif dalam kegiatan itu. Oke, iya, baik iya. Ibu. Luar biasa. Iya. Kira-kira dari rencana aksi yang Ibu rencanakan ini, apakah apa yang menjadi hambatannya? Uh, Kira-kira apa yang menjadi hambatan? Hambatannya, hambatannya itu begini Bapak, di sekolah selain tugas sebagai guru kelas, tetapi saya juga sebagai bendahara BOS yang kerjanya juga luar biasa. Usai pembelajaran baru bisa menyelesaikan segala administrasi, sehingga ini memang benar-benar membutuhkan waktu ekstra buat saya, sehingga semuanya bisa terlaksana dengan baik tanpa mengabaikan salah satu tugas yang sudah saya terima dari sekolah, Bapak. Oke, baik Ibu. Seperti itu, Bapak. Ya, yang menjadi hambatan kalau saya tangkap dari apa yang Ibu katakan, berarti yang Ya, menjadi ya. hambatannya adalah guru menjalankan peran ganda ya, peran ganda selain Iya, peran. Iya, iya. selain mengajar, tapi juga ada tugas Iya, tambahan iya. lain yang memang juga menyita waktu. Iya, Nah, hanya bahwa iya, iya, Bapak. ya, Ibu memiliki komitmen untuk bagaimanapun juga semua yang dijalankan harus bisa berjalan dengan baik. Luar biasa Ibu. Nah, jadi hambatannya tadi soal waktu, apa yang kira-kira menjadi solusinya Ibu? Yang menjadi solusinya kira-kira apa, Bu? Yang menjadi solusi itu adalah terpulang pada pribadi saya untuk boleh menggunakan semua waktu sebaik-baik mungkin, mengatur waktu dengan baik, sehingga semua tugas, baik itu tugas pokok di kelas, tugas tambahan yang sudah dipercayakan oleh sekolah kepada saya, dalam hal ini pengelola peran yang cukup besar, sehingga ini saya harus memiliki komitmen bahwa saya harus bisa mengatur waktu dengan baik. Hal-hal lain yang tidak terlalu penting itu diabaikan. Saya lebih fokus pada tugas pokok saya dan tugas tambahan yang sudah dipercayakan kepada saya. Seperti itu komitmen saya, Bapak. Oke, luar biasa ya. Ada kesulitan, hambatan, dan akhirnya Ibu solusinya adalah bagaimanapun juga Ibu harus bisa mengatur waktu dengan baik. Hal-hal Iya, yang iya, Bapak. tidak terlalu penting, Ibu mungkin menomorduakan. Ibu tetap harus Iya, mendahulukan iya. apa yang menjadi Iya, yang iya, Bapak. paling penting yang harus Iya, dimulai iya, Bapak. dari diri Ibu. Oke, Ibu luar biasa Ibu ya. Proses coaching kita sudah menuju ke akhir. Bagian terakhir sekali saya minta kesediaan Ibu untuk bisa memberikan feedback atau umpan balik pada proses coaching yang saya jalankan. Silakan Ibu. Nah, Begini Bapak, saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah meluangkan waktu untuk boleh melaksanakan coaching bersama saya, bahwa ada hal-hal yang menarik yang boleh saya petik dari proses coaching ini, bahwa saya diberikan kesempatan untuk boleh menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bapak sebagai coach, dan hal ini sangat berarti bagi saya. Ternyata di dalam diri saya sendiri ini begitu banyak kemampuan
Lalu dengan proses ini, apa yang bisa saya lakukan sesuai kemampuan saya, juga dukungan-dukungan baik dari pihak lain, itu menjadikan kekuatan bagi saya untuk memperbaiki diri saya teristimewa dalam melaksanakan proses pembelajaran khusus pada eh, mengimplementasi eh, pembelajaran berdiferensiasi, Bapak. Oke, luar biasa Ibu ya. Ya, kita proses coachingnya sudah selesai. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak untuk kerjasamanya. Terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktu untuk kita bisa melaksanakan cross coaching. Dan semoga rencana-rencana aksi yang sudah digagas bisa berjalan sesuai dengan rencana, sehingga dampaknya adalah proses pembelajaran berdiferensiasi lebih berkualitas lagi dari yang sudah diterapkan selama ini. Selamat berproses Ibu, Tuhan memberkati. Selamat Terima kasih siang. Bapak. Ya, selamat siang. Semoga masih ada kesempatan lanjut untuk kita boleh coaching kembali Bapak. Siap, Terima siap, kasih siap, banyak siap, Bapak. siap. Ya, selamat siang. Ya.